sobat semuanya, sahabat Pantari. Berikut pengenalan dan tata cara penggunaan aplikasi e-Coklit berbasis Android. 1. Hal yang perlu dipersiapkan. 1. HP Android minimal versi 6 atau Marshmallow. Kemudian koneksi internet hanya dibutuhkan saat download data dan sinkronisasi. Bagian 2. Login dan download data pemilih. Tahapan-tahapannya, yang pertama adalah masuk ke dalam aplikasi e-Coklit. Untuk login, caranya yang pertama masukkan email yang sudah didaftarkan. Yang kedua, kolom bawahnya masukkan sandi atau password. Sandi atau password ini biasanya berisikan nick tengah yang berisikan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pantarlih. Yang ketiga, klik tombol login. Setelah login, kemudian untuk melengkapi data Pantarlih, isikan alamat, RT dan RW sesuai KTP Pantarlih. Kemudian klik tombol simpan. Tahapan berikutnya, download data pemilih yang perlu dicoklit. Dengan cara klik tombol simbol berwarna oranye bertanda panah bawah, posisi berada di tengah layar. Kemudian tunggu proses download sampai selesai. Dalam proses download ini dipastikan baterai mencukupi dan juga koneksi internet stabil. Kemudian daftar pemilih akan tampil setelah download selesai. Langkah ketiga, pengenalan menu aplikasi. 1. Menu Home. Yang kedua, menu pemutakhiran data. Yang ketiga, menu profil. Menu Home atau dashboard menampilkan data statistik jumlah pemilih di TPS tersebut dan rekap hasil coklit yang sudah dilaksanakan. Berfungsi agar Pantarlih dapat memantau secara mandiri progres dan hasil coklit yang sudah terlaksana dan tersimpan dalam sistem pusat. Menu pemutakhiran data. Menu pemutakhiran data merupakan menu utama untuk Pantarlih bekerja. Menampilkan data pemilih yang harus dicoklit oleh Pantarlih. Data pemilih yang ditampilkan terbagi menjadi 3 status, yaitu 1. Belum coklit. Ini akan bersimbolkan ikon berwarna merah, bahwasanya pemilih belum dilakukan coklit. 2. Sudah coklit. Ikon berwarna hijau ini pemilih sudah dicoklit, namun data belum disinkronisasi. Kemudian sudah disinkronisasi dengan ikon berwarna biru, pemilih sudah dicoklit dan data sudah tersinkronisasi dengan sistem pusat. Menu profil. Menu profil ini menampilkan informasi profil akun, domisili, dan nomor TPS wilayah kerja Pantarlih. Terdapat tombol logout untuk keluar dari aplikasi e-Coklit.
Langkah keempat, tata cara penggunaan aplikasi untuk coklit. Tata cara penggunaan aplikasi untuk coklit ini, yang pertama, masuk ke menu pemutahiran data dengan cara klik tombol menu pemutahiran data. Kemudian, pilih data pemilih yang akan dicoklit dengan cara klik pemilih yang Anda akan coklit, maka akan muncul tampilan berikut. Periksa data pemilih tersebut, apakah sudah sesuai dengan data pada KTP atau KK dari yang bersangkutan. Pilih aksi sesuai hasil coklit yang sudah dilaksanakan dengan cara klik tombol menu, pilih aksi, kemudian pilih aksi hasil sesuai coklit. Pemilihan sesuai. Jadi, dalam pemilihan aksi nanti akan muncul pilihan-pilihan. Yang pertama itu pemilihan sesuai. Pemilihan sesuai yang dimaksud adalah data pemilih pada aplikasi e-coklit sudah sesuai dengan data pada KTP atau KK yang bersangkutan. Pemilih tersaring. Pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS untuk bisa menjadi pemilih di TPS tersebut. Beberapa penyebab pemilih menjadi TMS diantaranya yaitu meninggal, ganda, di bawah umur kurang 18 tahun, berstatus TNI atau Polri, dan salah penempatan TPS. Pemilih ubah. Data pemilih pada aplikasi e-coklit belum sesuai dengan data pada KTP atau KK yang bersangkutan. Biasanya, baik NKK ataupun NIK, ada perbedaan antara DPT yang diterima dengan kondisi sebenarnya di dokumen baik itu KK ataupun KTP. Langkah jika memilih aksi atau memilih pemilih sesuai. Pertama, klik tombol pilih aksi dan klik pilih pemilih sesuai. Kemudian, klik tombol simpan. Klik tombol pilih aksi dan klik pemilih tersaring. Ini merupakan langkah jika memilih aksi pemilih tersaring. Kemudian, pilih keterangan tersaring sesuai dengan hasil coklit yang sudah dilaksanakan. 3. Klik tombol simpan. Langkah jika memilih aksi pemilih ubah. 1. Klik tombol pilih aksi dan klik pemilih ubah. 2. Ubah data pemilih pada aplikasi e-coklit sesuai dengan KK atau KTP pemilih. Kemudian, setelah semua data sudah sesuai, klik tombol ubah data. Langkah terakhir yaitu cara sinkronisasi data pemilih hasil coklit. Hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai sinkronisasi diantaranya 1. Sinkronisasi merupakan proses pengiriman data hasil coklit ke sistem pusat KPU RI. 2. Sinkronisasi dapat dilakukan kapanpun, tidak harus menunggu semua data selesai tercoklit. 3. Pastikan HP atau gadget sudah terkoneksi dengan internet. 4. Pastikan baterai HP dalam keadaan yang cukup sebelum memulai sinkronisasi.
Cara untuk sinkronisasi diantaranya: 1. Masuk ke menu pemutahiran data. Klik tombol menu, kemudian pilih pemutahiran data. 2. Filter data pemilih dengan status sudah coklat dengan cara klik tombol filter, lalu klik pilihan coklat. 3. Memulai sinkronisasi dengan cara 1. Klik tombol ini. Perhatikan, sangat disarankan untuk memeriksa kembali data yang sudah dicoklit sebelum melakukan sinkronisasi. Kemudian klik tombol Sync All. Kemudian aplikasi akan menampilkan pertanyaan konfirmasi. Klik tombol Ya. Langkah berikutnya, proses sinkronisasi. Aplikasi akan melakukan sinkronisasi data. Tunggu hingga progresnya selesai. Pastikan HP atau gadget selalu terkoneksi internet selama proses sinkronisasi berjalan. 5. Memastikan proses sinkronisasi telah selesai. Jika sudah selesai proses sinkronisasi, maka akan tampil sesudah sync dengan warna biru. Selesai. Berikut adalah langkah-langkah awal dari mulai pembukaan aplikasi hingga sinkronisasi data ke pusat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat.